Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Namun, untuk mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan kemerdekaan. Baik pengorbanan harta benda, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Untuk itu, setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan upacara bendera. Ketika pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya mengingatkan kita pada sejarah terjadinya peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi peristiwa penting bagi rakyat Indonesia sebagai tanda kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Setiap warga negara Indonesia harus mengetahui sejarah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Latar belakang kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah mengalami berbagai kekalahan dalam medan pertempuran di Pasifik tahun 1943 sampai 1944, Jepang mulai mengkhawatirkan kemungkinan serangan sekutu terhadap wilayah-wilayah jajahan Jepang di Pasifik, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Maka untuk tetap mendapat dukungan dari wilayah jajahannya, Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap wilayah-wilayah jajahannya yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang, yang kemudian dikenal sebagai Janji September 1944. Sebagai realisasi kemerdekaan tersebut, maka Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia membentuk Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai atau dikenal dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun kelengkapan sebuah negara, antara lain menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, juga merupakan salah satu dari latar belakang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu berhasil menyerang Jepang dengan bom, tepatnya di kota Hiroshima. Serangan itu kembali dilancarkan pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kedua kota tersebut telah luluh lantak akibat dahsyatnya ledakan. Kedua kota itu hancur lebur rata dengan tanah sehingga Jepang menjadi lumpuh total. Akibatnya Jepang mengalami kerugian materi dan sekitar 14.000 penduduknya menjadi korban dalam peristiwa itu. Berikut ini adalah dokumentasi dari jatuhnya bom atom di Hiroshima. Mari kita saksikan. Falling in a killing mist
as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose swamp the nearby should be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. Here is the motion picture spectacle of all time. Over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. And this is Hiroshima 1 year after. The release of these films by the United States Strategic Bombing Survey. Pertemuan di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketuanya. Sedangkan Mr. Ahmad Soebarjo ditunjuk sebagai penasihatnya. Namun seiring dengan harusnya keterlibatan akan sepengetahuan Jepang, maka anggota PPKI ditambah 6 orang lagi sehingga menjadi 27 orang. Kepada para anggota PPKI, Gun Seikan, Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI bukan hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara Jepang ke-16, melainkan juga dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dalam rangka pengangkatan itu, Jenderal Besar Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Ketiga pimpinan PPKI didampingi wakil pemerintahan tentara Jepang di Jawa, yaitu Letkol Nomura, Kapten Miyoshi sebagai penerjemah, dan Kapten Masaki serta wakil dari Bala Tentara Jepang wilayah Singapura, yaitu Majen Shimura dan seorang ajudan. Sementara para tokoh PPKI atau golongan tua sedang mengadakan pertemuan dengan pihak Jepang di Dalat, Vietnam. Di Indonesia atau di tanah air, salah satu dari golongan pemuda, yaitu Syahrir, sedang mendengarkan siaran radio ilegal. Syahrir memiliki 1 unit radio berwarna gelap dan tidak tersegel, yang artinya ilegal. Radio tersebut disembunyikan Syahrir di kamar tidurnya. Menggunakan radio itulah Syahrir dapat menangkap siaran-siaran berita luar negeri yang tidak disiarkan Jepang. Sultan Syahrir pada masa kependudukan Jepang telah melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Berita dari stasiun radio itu tidak didapat Syahrir dengan mudah, mengingat semua siaran radio yang ada di Indonesia ketat diawasi dan dikontrol oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu dari siaran radio luar negeri, yaitu radio BBC yang pada waktu itu dilarang. Pertemuan di Dalat, Vietnam. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat dengan Jenderal Terauchi Hisaichi, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, ke Dalat, kira-kira 300 km utara Saigon, Vietnam. Pertemuan di Dalat tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu setempat. Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan suatu kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang menyerahkan urusan kemerdekaan kepada PPKI tentang segala persiapan dan waktunya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah-wilayah Hindia Belanda.
Ketiga pimpinan PPKI didampingi oleh wakil pemerintahan tentara Jepang di Jawa, yaitu Letkol Nomura, Kapten Miyoshi sebagai penerjemah dan Kapten Masaki, serta wakil dari Bala Tentara Jepang wilayah Singapura, yaitu Majen Shimura dan seorang ajudan. Sementara itu, di Jepang, Kaisar Hirohito, untuk menghindari rakyat Jepang dari kehancuran, Kaisar Hirohito memerintahkan untuk segera menghentikan perang. Dia mengaku kalah. Hancurnya kota andalan Jepang atau Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara itu, pemerintahan pendudukan Jepang di wilayah Indonesia sudah tidak menjalankan perannya lagi. Di tanggal itu pula Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Dan keadaan ini baik untuk Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jenderal Terauchi selaku Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara sekaligus wakil pemerintah pusat di Tokyo menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian ketiga tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Wijayadiningrat pulang kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang telah dijatuhi bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Bahkan Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang, serta melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Beliau disambut oleh Gunseikan atau pimpinan Angkatan Darat yaitu Jenderal Yamamoto. Dengan bangganya Insinyur Soekarno berkata, "Sewaktu-waktu kita dapat merdeka, soalnya hanya tergantung kepada saya dan kemauan rakyat memperbarui tekadnya meneruskan perang suci Dai Tau ini. Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah." Perkataan itu menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno pada saat itu belum mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Berita tentang kekalahan Jepang diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio siaran luar negeri. Pada malam harinya, Sultan Syahrir menyampaikan berita tentang kekalahan Jepang kepada Muhammad Hatta. Syahrir juga menanyakan mengenai kemerdekaan Indonesia sehubungan dengan peristiwa tersebut. Muhammad Hatta berjanji akan menanyakan hal itu kepada Gunseikan. Selanjutnya, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.30 waktu Jawa. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh itu menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Para pemuda ini beranggapan Jepang hanya menjaga situasi dan kondisi Indonesia karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Keputusan dari pertemuan di Pegangsaan yaitu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Keputusan rapat itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis dari golongan muda.
pada pukul 22.30 waktu Jawa kepada Insinyur Soekarno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kedua utusan tersebut segera menyampaikan keputusan golongan muda agar Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Tuntutan Wikana yang disertai dengan suatu ancaman bahwa akan terjadi pertumpahan darah apabila Insinyur Soekarno tidak menyatakan proklamasi keesokan harinya telah menimbulkan ketegangan. Kemudian Insinyur Soekarno berkata dan marah, "Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, dan sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Demikian kata-kata yang keluar dari Insinyur Soekarno. Ketegangan itu juga disaksikan oleh golongan tua lainnya seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, Mr. Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Dalam diskusi antara Darwis dan Wikana, Muhammad Hatta berkata, "Dan kami pun tak dapat ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu, kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamasikan. Cobalah, saya pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara." Kemudian dari golongan muda berkata, "Kalau begitu pendirian saudara-saudara berdua, baiklah. Dan kami pemuda-pemuda tidak dapat menanggung sesuatu jika besok siang proklamasi belum juga diumumkan. Kami pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan yang saudara kehendaki itu." Peristiwa berikutnya yang melatar belakangi kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Sekitar pukul 24.00, kedua utusan Wikana dan Darwis meninggalkan halaman rumah Insinyur Soekarno dengan diliputi perasaan kesal, memikirkan sikap dan perkataan Soekarno-Hatta. Sesampainya mereka di tempat rapat, mereka melaporkan semuanya. Mengingat tak ada titik temu, golongan muda kembali mengadakan rapat pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Selain dihadiri oleh pemuda yang mengikuti rapat sebelumnya, rapat ini juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Sudanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta. Rapat ini memutuskan untuk menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak tentara Jepang, Sudanco Singgih yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut dibantu oleh Sukarni dan Yusuf Kunto. Rencana ini berjalan lancar karena mendapat dukungan dan perlengkapan tentara peta dari Sudanco Latif Hendraningrat yang pada saat itu sedang menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo yang sedang bertugas ke Bandung. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa, sekelompok pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota menuju Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah sebuah kota kaudanan di pantai utara Kabupaten Karawang. Alasan yang mereka kemukakan bahwa keadaan di kota sangat genting sehingga keamanan Soekarno-Hatta di dalam kota sangat terancam. Dipilihnya Rengas Dengklok karena wilayah ini dianggap aman dari Jepang dan merupakan kedudukan sebuah Shudan atau kompi tentara peta atau pembela tanah air dengan komandannya Sudanco Subeno. Berdasarkan pertimbangan militer, wilayah Rengas Dengklok berada di kawasan kekuasaan peta yang letaknya terpencil,
yang jauh dari jangkauan pengawasan Jepang yang saat itu sudah mengetahui rencana yang akan dilaksanakan Indonesia. Sedangkan alasan pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta adalah untuk menghindari kedua pemimpin tersebut dari pengaruh Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta ditempatkan di sebuah rumah milik saudagar keturunan Tionghoa, yaitu Chiao Ki Siong, di Kampung Bojong, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Dipilihnya rumah Chiao karena tertutup perimbunan pohon dan tidak begitu mencolok. Sehari penuh Insinyur Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Kewibawaan yang besar dari kedua tokoh ini membuat para pemuda segan untuk melakukan penekanan lebih jauh. Namun, dalam suatu pembicaraan berdua dengan Insinyur Soekarno, Sudanco Singgih beranggapan Insinyur Soekarno bersedia untuk menyatakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Oleh karena itu, pada tengah hari, Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawannya. Sementara itu di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Pejambon II. Akan tetapi rapat ini tidak dihadiri oleh pengundangnya Soekarno-Hatta yang sedang berada di Rengas Dengklok. Mereka pun merasa heran. Satu-satunya jalan untuk mengetahui keadaan Soekarno dan Hatta adalah melalui Wikana, salah satu utusan yang bersitegang dengan Soekarno-Hatta malam harinya. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Subarjo mendekati Wikana. Selanjutnya antara kedua tokoh golongan tua dan golongan muda itu tercapailah sebuah kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Karena adanya kesepakatan tersebut, maka Yusuf Kunto dari golongan muda bersedia mengantar Mr. Ahmad Subarjo bersama sekretarisnya Sudiro atau Mbah ke Rengas Dengklok. Rombongan mereka ini tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa. Selanjutnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan adanya jaminan tersebut, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, yaitu Sudanco Subeno, bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk pergi kembali ke Jakarta. Berikutnya adalah peristiwa perumusan teks proklamasi. Rombongan Insinyur Soekarno tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa. Setelah rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta singgah di rumah masing-masing, rombongan kemudian menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Hal itu disebabkan Laksamana Tadashi Maeda telah menyampaikan kepada Ahmad Subarjo bahwa ia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Sebelum mereka memulai merumuskan naskah proklamasi, terlebih dahulu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Somu Pucu atau Kepala Pemerintahan Umum, yaitu Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka ditemani oleh Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, Tomogero Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Pertemuan itu belum mencapai suatu kesepakatan. Nishimura menegaskan bahwa garis kebijakan Panglima Tentara Jepang ke-16 di Jawa adalah dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo atau status politik Indonesia. Sejak tengah hari sebelumnya, tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alas sekutu
dan diharuskan tunduk kepada sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Akhirnya, mereka hanya mengharapkan pihak Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi yang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Mereka kemudian kembali ke rumah Laksamana Maeda. Sebagai tuan rumah, Laksamana Maeda mengundurkan diri ke lantai 2 rumahnya. Sedangkan di ruang makan, naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Peristiwa itu disaksikan oleh Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama dengan 3 orang tokoh pemuda, yaitu Sukarni, Mbah Diro, dan BM Dia. Sementara itu, tokoh-tokoh lainnya baik dari golongan muda maupun golongan tua menunggu di serambi depan rumah. Insinyur Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan di BPUPKI. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Hal ini disebabkan menurut beliau perlu adanya tambahan pernyataan pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Pada pukul 04.30 waktu Jawa, konsep naskah proklamasi telah selesai disusun. Selanjutnya mereka menuju ke serambi depan menemui para hadirin yang menunggu. Insinyur Soekarno memulai membuka pertemuan dengan membacakan naskah proklamasi yang masih konsep tersebut. Insinyur Soekarno meminta kepada semua hadirin untuk menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Pendapat itu diperkuat oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh naskah Declaration of Independence dari Amerika Serikat. Usulan tersebut namun ditentang oleh tokoh-tokoh pemuda karena mereka beranggapan bahwa sebagian tokoh-tokoh tua yang hadir adalah kepanjangan tangan dari Jepang. Selanjutnya, dari golongan muda, Sukarni, salah satu seorang tokoh golongan muda, mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah usulan Sukarni itu disetujui, Insinyur Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno tersebut dengan disertai perubahan-perubahan yang telah disepakati. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, sedangkan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan juga dilakukan dalam cara menuliskan tanggal, yaitu Jakarta, 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian timbul persoalan mengenai tempat proklamasi akan diselenggarakan. Sukarni mengusulkan bahwa lapangan Ikada yang sekarang adalah bagian tenggara lapangan Monumen Nasional telah dipersiapkan bagi kumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Akan tetapi Insinyur Soekarno menganggap lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Oleh karena itu, Bung Karno mengusulkan agar upacara proklamasi dilaksanakan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan
Usul Insinyur Soekarno tersebut disetujui oleh para hadirin. Berikut ini adalah gambar dari teks proklamasi. Yang sebelah kiri adalah naskah asli teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di situ nampak ada coretan-coretan. Itu adalah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Kemudian gambar yang sebelah kanan adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Kedua dokumen ini adalah dokumen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pukul 05.00 waktu Jawa, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dari golongan tua dan golongan muda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan naskah proklamasi. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 waktu Jawa atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers, terutama BM Diah, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Pagi hari itu, rumah Insinyur Soekarno dipadati oleh massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi atau Kepala Keamanan Insinyur Soekarno meminta kepada Sudanjo Latif Hendraningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Sedangkan Wakil Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyono Pranowo kemudian pergi ke rumah Gunawan, pemilik toko radio Satria di Jalan Salemba Tengah 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Sudiro yang pada waktu itu juga merangkap sebagai sekretaris Insinyur Soekarno memerintahkan kepada S. Suhud atau komandan pengawal rumah Insinyur Soekarno untuk menyiapkan tiang bendera. Suhud kemudian mencari sebatang bambu di belakang rumah. Bendera yang akan dikibarkan telah dipersiapkan dan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Menjelang pukul 10.30, para pemimpin bangsa Indonesia telah berdatangan ke Jalan Pegangsaan Timur, antara lain Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantoro, S.M. Ratulangi, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Sartono, M. Tabrani, dan A.G. Pringgodikto. Adapun susunan acara yang telah dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, pidato Suwiryo, yaitu Wali Kota Jakarta, dan sambutan Muwardi, Ketua Keamanan. 5 menit sebelum acara dimulai, Bung Hatta datang dengan berpakaian putih-putih. Setelah semuanya siap, Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada seluruh barisan pemuda, dan mereka pun kemudian berdiri tegak dengan sikap sempurna. Selanjutnya, Latif mempersilahkan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan suara yang mantap, Bung Karno mengucapkan pidato pendahuluan singkat yang dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Sudanjo Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa dikomando. Para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Tampak pada video ada gambar ketika bendera merah putih dikibarkan yang disaksikan oleh massa dengan hikmat dan tertib. Penyebaran berita proklamasi. Berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi hari itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor berita Dumei, yaitu Waidan B. Palenewen. Ia segera memerintahkan kepada F.Wus untuk menyiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F.Wus menyiarkan berita itu, tiba-tiba tanpa diundang masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah-marah tidak jelas, orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan. Tetapi Waidan memerintahkan F.Wus untuk tetap menyiarkannya. Bahkan berita itu kemudian diulang setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran radio itu berhenti. Akibatnya, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita itu. Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945, pemancar itu kemudian disegel dan pegawainya dilarang masuk. Walaupun demikian, para tokoh pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio, seperti Sukiman, Sutanto, Susala Harja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar mereka ambil bagian demi bagian dari kantor berita Dumei, kemudian dibawa ke Jalan Menteng nomor 31, sehingga tercipta pemancar baru. Di sanalah seterusnya berita proklamasi disiarkan. Berita proklamasi juga disiarkan melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti Surat Kabar Suara Asia di Surabaya dan Harian Cahaya di Bandung. Selanjutnya adalah makna proklamasi. Proklamasi menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi adalah wujud ungkapan semangat, rela berjuang dengan hakiki, tulus, dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan pribadi. Melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia sendiri. Mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Pada sisi lain, proklamasi kemerdekaan sekaligus juga pernyataan bahwa Indonesia telah cakap untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memberitahukan sudah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, maka mulai saat itu hanya berlaku tata hukum Indonesia menggantikan tata hukum kolonial. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan pernyataan untuk merdeka atau membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan bangsa atas bangsa dan negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas yang menghubungkan dan menghantarkan bangsa Indonesia
dalam mencapai masyarakat baru, yaitu kehidupan yang bebas tanpa tekanan dan ikatan. Proklamasi adalah seruan yang bersifat legal atau berdasarkan hukum dan resmi. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaharuan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Untuk lebih jelasnya, berikut makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu lahirnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai tanda telah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, sesegera mungkin wilayah jajahan Hindia Belanda diakui sebagai NKRI. Proklamasi menjadi tanda lahirnya sebuah negara di mana konstitusi, pemerintahan, dan wilayah disahkan setelahnya. Kemudian makna berikutnya adalah kemerdekaan secara de facto. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bentuk pernyataan de facto bahwa Indonesia sudah bebas dan merdeka. De facto merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata. Proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status. Makna berikutnya adalah menaikkan martabat bangsa. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang tak kalah penting adalah menaikkan martabat bangsa. Sebelum merdeka, status bangsa Indonesia masih dianggap sebagai bangsa jajahan. Negara jajahan biasanya dianggap rendah dan tidak memiliki banyak hak. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia tidak lagi menjadi negara jajahan. Indonesia menjadi negara bebas dengan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Makna berikutnya yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan proklamasi, artinya Indonesia sudah merdeka sehingga dapat melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya sebagai jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Artinya, proklamasi ini menghubungkan dan menghantarkan rakyat Indonesia menuju dalam mencapai masyarakat baru, yaitu kehidupan bebas tanpa tekanan atau ikatan. Makna selanjutnya adalah bentuk kedaulatan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah sebagai bentuk Indonesia yang lebih berdaulat. Dengan menyatakan kemerdekaan, Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun. Proklamasi sebagai dasar bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, makna tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi akhir dari penderitaan rakyat akibat penjajahan. Nah, demikian tadi materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga makna yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut.